buat perempuan di seluruh dunia. Nah, tanpa jadi penjajah budaya, tanpa bikin orang takut, westernisasi. Nah, di sini ada Kak Sarah, Kak Milsa, dan Kak Muha. Dan saya sendiri sebagai host yang bawa podcast hari ini. Yuk kita gas. Halo semua. Nah, hari ini kita bahas bab In Defense of Universal Equality dari buku Women and Human Development karya Martha Nussbaum. Nah, judulnya kedengaran berat ya. Nah, tapi kita bikin santai. Kak Sarah kasih kita teaser dulu dong, tapi jangan pakai istilah Yunani kuno ya, takutnya ngantuk. Oke, intinya ada norma universal yang harus dijamin buat semua manusia, terutama perempuan dimanapun di dunia ini. Bukan soal kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ibu rumah tangga, atau kamu harus pakai jilbab atau enggak, bukan. Tapi soal kamu harus punya kesempatan untuk memilih hidupmu sendiri. Contoh nyatanya tuh Vasanti, perempuan miskin di Gujarat, India, umur 30 tahunan, dipukuli suami tiap hari, nggak punya uang, nggak punya kerja, nggak punya apa-apa. Suami kabur, ditinggalin utang, tapi dia gabung di sewa Self-Employed Women's Association. Dia tuh pinjam sekitar 5.000 rupiah, kalau dirupiahin 800.000, beli mesin jahit bekas, sekarang punya usaha jahit, punya tabungan. Terus dia bilang kalau sekarang aku punya rencana hidupku sendiri. Ini bukan cuma cerita sukses biasa, tapi ini bukti bahwa kapabilitas itu tuh kemampuan untuk hidup bermartabat bisa dibangun lewat kebijakan kecil, komunitas, dan keberanian perempuan itu sendiri. Dan yang paling penting, ini bukan dari barat, ini dari Gujarat, dari India, dan perempuan biasa yang muak jadi korban. Wah, sewa itu kayak operasi perempuan ya, kayak PKK tapi versi Indianya. Benar banget, sewa itu merupakan koperasi besar di mana di dalamnya itu ada 1,5 juta anggota perempuan miskin. Mereka itu diberikan pinjaman tanpa agunan, yang dimana agunan itu maksudnya tanpa adanya barang yang digadaikan. Ada juga pelatihan kerja, asuransi kesehatan, sekolah malam, dan yang paling penting itu adanya komunitas, di mana ini menjadi tempat mereka curhat, tempat ketawa bareng. Vasanti sekarang jadi pengurus lokal, ikut demo polisi kalau ada KDRT, dan dari korban jadi pemimpin. Tapi ini kan di India, di sini beda. Di Jawa, misalnya perempuan harus nerimo. Kalau tiba-tiba dikasih rencana hidup sendiri, bukannya malah bikin stres. Apalagi kalau keluarga bilang, kok ngelunjak. Budaya kita kan beda, Kak. Waduh, Kak Muha, jangan langsung nyanyi lah. Tapi budaya kita beda. Kak Sarah, tolong jawab sebelum Kak Muha bikin lagu remix dong. Oke, bayangin ini 10 kesempatan emas yang harus ada buat semua orang, laki, perempuan, kaya, miskin, di Jakarta, ataupun di Papua. Bukan dipaksa, tapi bisa dipilih. Yang pertama tuh life, hidup yang panjang, gak mati muda pernah kelaparan, KDRT atau banjir. Terus ada bodily health, makan cukup, punya rumah layak, bisa ke dokter, vaksin gratis. Terus ada bodily integrity, gak boleh ada yang nyentuh tanpa izin. Nah, ini tuh salah satu alasan yang bikin Vasanti trauma. Terus ada sense imagination thoughts, itu sekolah, baca novel, bikin lagu, nonton drakor, bikin meme. Terus ada emotion, bisa sayang, bisa nangis, bisa marah, nggak boleh trauma terus. Practical reason, ini jantungannya ini bisa dibilang kayak aku mau hidup kayak apa. Terus ada affiliation, punya teman, dihormati, nggak dihina karena miskin, karena perempuan atau karena janda. Terus ada other species, bisa jalan di taman, lihat burung, jalan setiap hari. Terus ada play, main, ketawa, lembur, dansa, main bola, karaoke, libur, lebaran. Terus yang terakhir ada control over environment, itu punya politik, tanah, kerja, bisa demo, bisa milih presiden. Nomor 9, play. Ini serius, perempuan miskin kok disuruh main? Mereka kan sibuk cari makan. Iya serius, di Rajasthan itu ada anak perempuan dari umur 5 tahun gak pernah main, yang dimana dia cuma ngambil air,
masak, jaga adik, bantu ibu. Lalu pas dewasa mereka itu nggak tahu cara bermain. Ini beneran loh. Makanya proyek pendidikan kita di sana pada hari pertama itu main dulu seperti lompat tali, petak umpet, lalu pada hari kedua baru belajar huruf. Karena kalau nggak bisa main, nggak bisa kreatif, nggak bisa bahagia. Oke. Ini mirip hak asasi manusia kok. Hak pendidikan, hak kesehatan, hak berpendapat, kan udah ada di Undang-Undang 1945. Bedanya apa sih? Bedanya tuh ada di bisa nggak kamu pakai. Hak asasi kan sering cuma ada di kertas. Kayak hak berpendapat adanya di UUD. Tapi kalau perempuan takut ngomong karena suami marah, mertua ngomel, tangga ngerasani, itu bukan kapabilitas. Kapabilitas tuh tentang apa kamu punya ruang aman untuk bicara. Jadi kayak punya SIM tapi nggak punya motor. Tepat, SIM ada, tapi kalau nggak punya bensin nggak bisa jalan. Kapabilitas tuh kayak SIM plus bensin plus helm plus jalan yang mulus. Nah, ini bagian favorit Kak Moha, tapi budaya kita beda. Kak Sarah, Nusbaum jawab apa kalau ada yang bilang gini? Nusbaum bilang budaya bukan monolit, penuh kontradiksi, penuh kritik internal. Contohnya di India tuh Draupadi di Mahabharata, dia dilecehin di depan umum dan dia langsung protes, ini nggak adil. Terus ada Mirabai, dia ninggalin suaminya demi nyanyi bakti dan jadi sufi perempuan. Terus ada Ruqayyah Hussein tahun 1905 nulis novel satir. Kalau laki-laki bahaya, kenapa nggak dikurung di Purda? Nehru pernah bilang, kita cari bukan tradisi leluhur, tapi yang baik dan benar. Jadi kritik terhadap tradisi itu sudah ada di dalam budaya. Westernizing sering cuma strategi politik buat bungkam perubahan. Jadi jangan takut barat. Perubahan sering lahir dari dalam. Di Indonesia, Kartini, Cut Nyadien, Dewi Sartika, mereka kritik budaya dari dalam. Universal, iya, tapi dikemas dengan batik, bukan rok mini. Di lapangan perempuan sering bilang, kami nggak mau nerima lagi. Di Andhra Pradesh ibu-ibu bilang, kami nggak mau jadi gerbang yang cuma ngintip dari jendela. Mereka sendiri yang minta sekolah buat anak perempuan, pinjaman usaha, klinik bersalin, dan juga toilet umum. Mereka nggak bilang kami mau feminisme barat. Mereka bilang kami mau hidup yang lain. Tapi kalau pemerintah maksa bukannya paternalistik. Kayak misal kalian harus sekolah, harus kerja. Nusbaum itu bedain paksa fungsi dan paksa kapabilitas. Kalau paksa fungsi itu kayak kamu harus jadi dokter, itu salah. Tapi kalau paksa kapabilitas itu kan kamu harus punya akses ke sekolah. Nah itu benar. Contohnya anak wajib sekolah 12 tahun. Itu tuh biar punya kapabilitas nantinya. Sedangkan yang dewasa tuh bebas pilih mau kuliah, mau dagang, atau mau jadi ibu rumah tangga. Ini kayak overlapping konsensus ala John Rawls. Kayak Islam setuju, Kristen setuju, adat juga setuju. Ini bukan memaksa hidup, tapi memastikan bisa hidup. Kayak kasih helm wajib buat motor, bukan buat gaya, tapi biar selamat dan helmnya bisa pakai batik kok. Nah, jadi kayak kasih sepeda listrik, bukan dorong terus. Tepat. Kasih sepeda, ajarkan naik, kasih helm. Tapi mau kemana? Terserah. Kalau dia lebih pilih ke pasar tradisional daripada mall, itu tetap kapabilitas. Kebebasan bukan berarti harus modern. Sekarang kita bandingin dua perempuan hebat, yaitu Pasanti dan Yayama. Oke, yang pertama ada Pasanti di Gujarat. Dia berusia 30 tahunan, dia merupakan seorang janda yang dulunya dipukuli oleh suaminya. Dia ini tidak punya apa-apa, lalu bergabung di sewa, dia melakukan pinjaman, membeli mesin jahit. Sekarang dia punya usaha, tabungan, dan juga rumah kecil. Dia ikut demo polisi soal KDRT. Dia bilang, sekarang aku punya rencana hidupku sendiri. Lalu ada Jayama, dia ini seorang pekerja batu bata berusia 30 tahun. Dia memiliki gaji yang lebih kecil dari cowok, tapi dia mendapatkan air bersih di rumahnya, lalu toilet umum, klinik gratis, dan juga anak-anak di sekolah sampai SMA. Kerala ini membuktikan kapabilitas bisa dibangun lewat kebijakan publik. Mereka memiliki sekolah gratis, rumah sakit umum, tanah untuk orang miskin, dan juga anggaran kesehatan. Terus Pak Santi dia tuh kehilangan body integrity karena KDRT, kehilangan practical reason, nggak punya
sana kan ya, terus kehilangan affiliation juga karena banyak yang janda. Nah terus sewa tuh bisa memulihkan ketiganya. Terus kalau Jayama itu punya kesehatan, akses air, tanah, tapi kurang plain, nggak pernah libur, kurang kontrak penuh karena gajinya kecil. Terus data tuh membuktikan bahwa harapan hidup perempuan Kerala itu 78 tahun, sedangkan di India tuh rata-rata 68 tahun, dan literasi perempuan di Kerala itu 92%. Ini tuh bukti kalau misalnya kebijakan bisa mengubah hidup, bukan soal kiri kanan, tapi soal prioritas. Kerala pilih sekolah dan kesehatan, hasilnya perempuan lebih bebas memilih hidupnya, dan ini bisa direplikasi di mana saja termasuk Indonesia. Tapi Kerala kan komunis. Di tempat lain susah. Di Indonesia anggaran kesehatan cuma 5%, pendidikan 20%. Gimana caranya? Bukan soal ideologi, Kerala pilih prioritas sekolah dulu, kesehatan dulu, tanah dulu. Hasilnya perempuan lebih kuat, dan hasil akhirnya perempuan lebih bebas memilih. Bukan dipaksa jadi modern, tapi punya opsi. Itu kapabilitas, bukan tujuan, tapi pilihan. Terakhir, bisa nggak sih 10 kapabilitas diterapkan di Indonesia? Kak Misla dari lapangan. Iya, bisa banget. Contoh nyata itu ada PKH, Kartu Indonesia Pintar. Ini merupakan kapabilitas kesehatan dan juga pendidikan. Lalu ada Desa Mandiri Perempuan di NTB. Ini adalah kapabilitas afiliasi dan kontrol lingkungan. Kemudian ada Koperasi Perempuan di Aceh, ini merupakan akses kredit. Lalu ada Posyandu yang untuk kesehatan ibu dan anak. Tapi masih kurang pada perlindungan KDRT. Undang-undang PKDRT-nya sudah ada, tapi pelaksanaannya itu masih lemah. Akses kredit untuk perempuan miskin juga masih kurang. Cuti haid yang benar itu juga belum banyak diberikan oleh perusahaan. Representasi perempuan di politik itu baru 20% di DPR. Ini bukan feminisme barat, contoh lokalnya itu Kartini. Dia bilang, aku ingin hidup bukan cuma ada. Terus ada Cutnya Ian, perang lawan penjajah. Terus ada Gus Dur, perempuan harus punya hak yang sama. Terus ada Pinang juga, perempuan kan di situ punya hak buat tanah waris. Jadi PKK tuh bisa jadi sewanya Indonesia kalau dikasih kapasitas beneran. Terus Baum tuh bilang, kita cari overlapping conscience. Semua golongan setuju soal kapabilitas meski beda dalil. Kuncinya dari kata ke kapabilitas, Kartini bilang hidup, tapi hidup tanpa sekolah, tanpa tanah, tanpa suara, itu cuma ada. Kapabilitas bikin hidup jadi nyata, dan ini sudah ada di DNA bangsa kita. Tinggal digali dan diperluas. Aku setuju, asal jangan lupa budaya lokal. Jangan sampai nanti perempuan desa dipaksa pakai celana jeans. Budaya lokal bisa jadi alat. Contoh ada Pinang, perempuan punya waris. Terus adat Bali, perempuan bisa jadi pemimpin upacara. Terus di adat Baduy juga perempuan punya kebun sendiri. Ini tuh udah kapabilitas dalam bentuk lokal. Jadi kita nggak perlu impor nilai, cukup gali yang udah ada, lalu buka pintunya lebar-lebar, dan pintu itu bisa pakai ukiran Jepara, bukan buka cangkong. Ngobrol panjang, dan selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya, nilai universal tuh ada 10 kapabilitas, bukan memaksa tapi membuka pintu. Dan pintu itu udah ada di tradisi kita sendiri, dari Pasanti sampai Kartini. Jadi tugas kita bukan buka pintu baru, tapi pastikan semua perempuan bisa buka pintu itu sendiri dengan tangan mereka, dengan suara mereka, dan dengan pilihannya sendiri. Tugas kita itu untuk membuka pintu lebar-lebar lewat kebijakan, komunitas, dan juga keluarga. Aku setuju, asal pintunya pakai ukiran lokal dan ada kopi di dalamnya. Deal ya, kita tutup dengan quote Pasanggi. Sekarang aku punya rencana hidupku sendiri.